Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, sekumpulan data yang terdiri dari nilai 53A6B6C memiliki rata-rata 5, modusnya 3, yang ditanya adalah jangkauan dari data tersebut. Rata-ratanya 5, berarti ini kan dijumlahkan semuanya, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, dibagi 7 ya, karena ini ada 7, sehingga hasilnya adalah ini 7 dikali 5 kan, kali silang, yaitu 35. Kemudian ini tambahin ini adalah 20 plus A plus B plus C. Lalu 20 nya dipindah ruas, 35 dikurang 20 yaitu 15 sama dengan A plus B plus C adalah ini 15. Lalu diketahui kan modusnya 3, maka angka 3 harus muncul paling sering atau paling banyak ya. Padahal 6 sudah muncul 2 kali kan di sini. Tuh, 6-nya sudah muncul 2 kali. Tentu karena modusnya 3 itu harus munculnya lebih sering daripada 6. Berarti kan kalau 6 aja sudah 2 kali, 3-nya ya setidaknya 3 kali ya. Maka 3 harus muncul lebih dari 2 kali. Padahal kita tahu A plus B plus C ini adalah 15. Tentu jawaban yang mungkin adalah 3 tambah 3 tambah 9 adalah 15. Sehingga 3-nya muncul berapa kali? Ini 1, 2, 3. 3-nya muncul 3 kali, berarti paling sering kan, sehingga 3-nya adalah modus. Sehingga anggap saja A-nya 3, B-nya 3, C-nya adalah 9. Oke, kalau udah begitu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jangkauannya. Oke, agar 3 muncul lebih dari 2 kali yaitu 3 kali ya. Jadi A 3, B 3, C 9, sehingga data di atas menjadi ini ya. Lalu yang ditanya adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang terbesar adalah 9, yang terkecil di sini adalah 3. Berarti 9 kurang 3 sama dengan 6. Nomor 2 diberikan matriks A, matriks B. Jika M dan N adalah bilangan real yang berlaku A tambah B tambah ini kali tambah N kali A inverse sama dengan matriks 0, maka nilai dari N dikurangi M adalah titik-titik. Baik, matriks A adalah ini, maka determinan dari A adalah 2 kali 1 dikurangi 6 kali 0. Turun dikurangi naik, hasilnya adalah 2 kurang 0 sama dengan 2, sehingga inverse dari matriks A ini adalah 1/2, 2 dari determinan ini. Kemudian yang ini ditukar posisi, 1 di sini, 2 di sini. Ini ditukar posisi, yang ini ditukar tanda, plus jadi min, min jadi plus, berarti ini plus jadi min. 0 ini tetap ya, karena kan min 0 itu ya 0 itu sendiri. Oke, hasilnya ini, atau ini setengah kali 1, setengah kali 0, 0, setengah kali min 6, min 3, kemudian setengah kali 2 adalah 1. Lalu ini A tambah N kali B, A tambah M kali B, B-nya ini tadi kan, kemudian ditambah N kali A inverse-nya ini tadi, sama dengan matriks 0 ini. Oke, kita kalikan dulu, ini kali ini M, ini 0, ini kali ini 0, ini kali ini N. Kemudian ini juga begitu, ini setengah N, ini 0, ini min 3N, tambah ini 1N. Kemudian sehingga diperoleh 4 persamaan ya, yang seletak ya, pojok sini tambah pojok sini tambah pojok sini sama dengan ini. Oke, 2 tambah M tambah setengah N sama dengan 0. Kemudian berikutnya ini 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang gini 6 tambah 0 kurang 3N sama dengan 0. Kita tulis di sini, sehingga min 3N sama dengan min 6 kan, maka N sama dengan min 6 dibagi min 2, min 3 sama dengan 2. Oke, N nya sama dengan 2, karena N nya sama dengan 2, kita sulihkan ke sini aja ya, setengah kali 2 kan 1 kan nanti, berarti 2 tambah M tambah 1 sama dengan 0. Oke, ini
berarti M nya sama dengan ini tambah ini kan 3, kemudian sama dengan 0, maaf ya, sama dengan 0, pindah ruas jadi min 3, M sama dengan min 3, N nya sama dengan 2. Kemudian yang pojok ini 1 tambah M tambah N sama dengan 0 ya. Oke, ini. Oke, 1 tambah M tambah N, N nya tadi kan 2, sama dengan 0, berarti M sama dengan min 3. Dari sini tadi M juga udah sama dengan min 3 ya. Jadi M dan N udah ketemu, M nya sama ini ya, dari sini min 3, dari sini min 3. Nilai M dari persamaan 1 dan 4 harus sama ya, ini sama. Jika tidak sama maka soalnya salah. Misalkan di sini ketemu min 3, sini ketemu 2, nah berarti soalnya ini salah. Jadi M nya ini harus sama, karena kan ini ada 4 persamaan, itu harus benar semua ya. Sehingga yang ditanya N kurang M yaitu 2, N nya 2 dikurangi min 3, ini jadi plus 3 sama dengan 5. Nomor 3, himpunan semua bilangan real X pada selang ini yang memenuhi ini ya, lebih kecil dari sama dengan 0, berbentuk AB, maka ditanya A tambah B adalah titik-titik. Oke. Cos 2 cos kuadrat tambah sin 2x lebih kecil sama dengan 0. Sin 2x itu kan menjadi 2 sin x kali cos x ya, ini udah rumus ya, udah rumus. Kemudian saya bagi 2, ini 0 ya, 2 nya coret berarti, kemudian saya faktorkan, cosnya saya taruh luar, berarti ini cos, ini sin yang di dalam ya. Oke, lebih kecil sama dengan 0. Kemudian cos X sama dengan 0, kemudian ini sama dengan 0 kan. Oke, untuk yang ini sama dengan 0 berarti pindah ruas, sinnya jadi min sin X, kemudian dibagi kan, berarti cos dibagi sin sama dengan min 1/1. Kemudian kalau saya balik, sin bagi cos juga ini dibalik aja ya, 1/1. Oke, ini min 1/1 tetap min 1 ya. Ini kan tangan ya, sin per cos kan tangan, jadi tangan X sama dengan min 1. Tangan negatif adalah di kuadran 2 dan 4, sebab tangan positifnya kan kuadran 1 dan 3, berarti negatifnya 2 dan 4. Kemudian tangan 45 itu 1 ya. Oke, berarti yang di kuadran 2 adalah 180 kurang 45, 45 dari sini tadi, tangan 45 adalah 1, sini min 1 kan. Oke, untuk yang kuadran 4 berarti 360 dikurangi 45 adalah segini. Oke, untuk yang ini cos 0 kan X nya adalah 90 atau 270, padahal X pada selang ini kan, pada selang 180 sampai 360. Jadi tadi ketemu ini dan ini, namun yang diminta 180 sampai 360, berarti kan 90 nya nggak ikut, ini juga nggak ikut kan, berarti ini sama ini kan. Oke, berarti 180, 270, 315 dan 360 itu sendiri. Oke, kita uji 225 di sini ya, 225 itu di sini, 225, kemudian kita ujikan ke sini ya, benar atau salah. Oke, cos 225 itu adalah min setengah akar 3 nih. Cos 225 itu kan cos di kuadran ke 3 itu negatif ya, negatif, karena cos itu kan subu X, kuadran ketiga itu subu X nya negatif. Nah ini 225 dikurangi 180 adalah 45, berarti min cos 45, berarti min setengah akar 2 di sini nanti. Oke, kemudian 2 sin cos sin 225, sin 225 juga negatif karena sin itu kan sumbu Y, sumbu Y di kuadran ketiga juga negatif kan. Nah ini sama, min sin 45 adalah min setengah akar 2. Oke, kita masukkan ke sini, cosnya ini tadi sudah ini. Nah ini tinggal dikuadratkan saja kan, menjadi akar 2 kuadrat kan 2 ya, 2/4. Oke, ini atau nggak usah dihitung juga ini kan, yang penting benar nggak itu ya. Ini kan kuadrat itu positif ya, berarti yang depan ini positif. Ini min kali min kan positif, berarti positif tambah positif tentu positif.
Positif lebih kecil dari 0 tentu salah ya, adalah salah. Positif tambah positif kok lebih kecil dari 0, salah. Berarti di sini tadi 225 itu salah, sampingnya benar, sampingnya salah. Tentu yang dihasil berarti yang benar kan? Berarti tinggal di sini kan, X-nya tinggal diberi tanda begini aja. Sini sampai sini ya. Oke. 270 sampai 315. Kalau dibikin Pi ini hasilnya 3/2 Pi. 270 dibagi 180 karena Pi itu kan 1 Pi itu 180 kan. Nah, ini 3/2. Kalau yang 315 ya 315 bagi 180 7/4 Pi. Sehingga A dan B yang dimaksud adalah ini sampai sini ya. Berarti nilai A plus B ya, berarti ini tambah ini. Ini 3/2 dijadikan 6/4. Biar penyebutnya sama dengan 4. 6/4 tambah 7/4 adalah 13/4 Pi. Nomor 4, diketahui grafik ini tampak seperti gambar di bawah ini ya. Oke. Di sini berarti min 2,0, di sini min 1,0, di sini 0,1, di sini berarti 3,0. HX-nya ini ditanya H aksen 0 nih sebenarnya ya, maaf ini H aksen 0. Oke. Nah, dari titik ini tadi 4 titik kan, 0,1 ini, kemudian min 2,0 ini, min 1,0 ini, kemudian 3,0 ini kita sulihkan ke persamaan yang ini tadi ya. Nah, X-nya ini X-nya kan 0 ya, berarti 0, 0, 0 plus D gitu kan, berarti D sama dengan 1, kita sebut persamaan 1. Kemudian dari min 2,0 sini min 2, min 2, min 2, ketemunya ini, padahal D nya kan 1 ya, D nya 1 kita pindah ruas jadi min 1 sama dengan ini. Oke, saya sebut persamaan kedua. Berikutnya yang dari 3,0, dari 3,0 ini 3, 3, 3. Oke, ketemu ini kan, D nya 1 pindah ruas jadi min 1 sama dengan ini, saya sebut persamaan 4. Oke, berikutnya ini kan persamaan 1 sudah dilibatkan ya, sudah dilibatkan di sini. Sekarang kita harus melibatkan semua persamaan ini. Saya akan libatkan dulu 2 dan 3, persamaan 2 dan 3. Kita tulis di sini persamaan 2, persamaan 3. Yang ketiga saya kalikan 2. Oke, saya kalikan 2. Jadi ini kan persamaan 3, saya kalikan 2, jadi min 2, min 2A, 2B, min 2C. Nah, ini adalah persamaan 3 dikali 2. Oke, kemudian ininya kan sudah sama. Nah, kalau udah sama ini sama-sama min, tandanya sama, dikurangi biar habis ya, karena nanti min dari min 2 adalah plus 2, sehingga min 2 plus 2 kan habis kan. Oke, kurang ini kurang ini kurangnya hasilnya ini. Saya sebut persamaan 5. Jadi saya kalikan 2 tadi biar C nya sama ya. Oke, persamaan 2, 3 sudah, tinggal persamaan 4. Oke, ini persamaan 4. Nah, maaf 3C nya harusnya taruh di sini ya. Oke, persamaan 4 ini saya libatkan dengan persamaan 3. Tidak harus dengan 3, yang penting 4 itu ikut, boleh dengan 3, boleh dengan 2 ya. Kalau 1 kan sudah tadi ya. Oke, berarti 4 dengan 3, yang 4 saya tulis tetap, yang persamaan 3 saya kalikan 3. Oke, persamaan 3 ini kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya ini, sehingga min 3C ini plus 3C biar habis ditambah. Oke, sehingga ini tambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini tambah ini ya, min 3C tambah C hasilnya 0 ya, habis ya. Oke, ini saya sebut persamaan 6. Oke, langkah mencari persamaan 5 dan 6 itu perhatikan variabelnya kan AB, ini juga AB. Jadi yang harus di garis bawahi atau diingat, langkahnya ini harus menghilangkan sesuatu yang sama antara ini dan sini.
di sini menghilangkan C, di sini juga harus menghilangkan C. Kalau di sini menghilangkan C, di sini menghilangkan B atau menghilangkan A, ya nanti nggak ketemu. Ya, kuncinya begitu. Di sini menghilangkan B, di sini juga di sini menghilangkan C, di sini juga harus menghilangkan C. Sehingga variabelnya sama AB, AB. Sehingga nanti 5 dan 6 ini bisa dieliminasi. Oke, persamaan 5 dan 6. Nah, ini kan AB, AB. Nah, ini bisa dieliminasi ya. Oke. Persamaan yang 5 saya kalikan 6 ya. Persamaan yang kelima ini tadi dikalikan 6. Nih, dikalikan 6 jadi 6 kali 6 jadi min 36, ini jadi 12. Kenapa dikalikan 6? Biar ini B-nya nanti sama 12B. Nah, biar nanti bisa habis gitu ya. Jadi boleh aja yang dihilangkan A, kali ini saya dihilangkan B. Ya, intinya mana yang mau dieliminasi dulu ya. Karena ini tandanya sama dikurang. Oke, ini habis. Ini dikurang, ini jadi ini dikurang, ini hasilnya ini. Sehingga sama dengan ini dibagi ini ya. Oke, yaitu min 1/6. Oke, A sama dengan min 1/6. Kita sulihkan ke persamaan 5 yang ini ya. Ke sini 6 kali A. A-nya adalah 1/6. Nah, sehingga kan menjadi min 6 kali 1/6 adalah min kali min kan plus ya. Jadi 6/6 atau 1 dikurang 2B. Nah, satunya ini nanti kan habis kan. Jadi 2B sama dengan 1 kurang 1 adalah 0, maka B-nya sama dengan 0. Oke, A sudah ketemu, B sudah ketemu. Untuk mencari C, salah satunya ini aja ya. Ini kemana aja? Ke persamaan yang 2, 3, atau 4 sama saja. Silakan mana yang paling mudah. Tentu saya ini kali ini saya pilih yang nomor 3 yang paling mudah ya. Oke, ini yang persamaan nomor 3. Kemudian A-nya kan min 1/6. Berarti min kali min kan jadi plus. Kemudian B-nya adalah 0, min C. C pindah harus jadi ini pindah harus ke sini, ini jadi 6/6, sehingga ditambahkan jadi 7/6. Oke, C sudah ketemu, A, B, C, D sudah ketemu, sehingga fungsi di atas ya ini A, ini B, B-nya 0 ya, B-nya 0, ini C, kemudian ini adalah D, sehingga turunannya ya ini 3 kali ini jadi min 3/6, pangkatnya dikurang 1 jadi 2. Ini berarti X pangkat 1 kali ini kan 76 kali 1 udah 7/6, X nya pangkat 0 atau X nya nggak ada, tinggal ini ya. Oke, turunannya adalah ini. Lanjut sebelum ke sini, perhatikan ini. Kalau H aksen itu artinya DH per DX. Nah, aturan rantai ini ya, DH per DX itu bisa diperoleh dari sini, DH per DG, DG per DX. Oke, jika H-nya ini adalah FG, maka DH per DG ini adalah F aksen G. Ya, DH per DG ini adalah F aksen G. Sehingga kalau H sama dengan FG, maka H aksen itu adalah F aksen G, kemudian DG per DX, DG per DX ya berarti G aksennya. Jadi kalau ini, maka H aksennya adalah ini ya. Oke, berarti tentu rumus ini kita aplikasikan di sini. Berarti karena H sama dengan ini FF, maka H aksennya ya berarti F aksen F, ini F aksen, karena ini FF ya berarti G-nya diganti F ya, F aksen F, F aksen itu. Oke, nih diingat-ingat ini. Oke. Selanjutnya yang ditanya adalah H aksen 0, berarti ya ini di sini tinggal diganti F, X-nya tinggal diganti 0 aja kan. Nah, ini F0, ini F aksen 0. Oke, kita cari masing-masing dari sini dulu ya. F aksen 0, F aksennya kan tadi ini, tinggal X-nya diganti 0 aja, 0 gitu ya. Oke, ketemunya adalah 7/6. Lalu F0 yang ini ya, F0, Fx-nya kan ini, tinggal X-nya diganti 0, 0 gitu ya. Oke, 0, 0 ketemunya adalah ini 1. Oke, berarti ini F0-nya adalah 1. Ini kita ganti 1 ya. Oke, ini
F aksen 1, ini tadi F aksen 0 udah ketemu 7/6. F aksen 1 ini kan F aksennya, ini X-nya tinggal diganti 1 aja, 1 gitu. Ini ketemunya adalah 4/6 atau 2/3. Oke, berarti 2/3 kali 7/6 hasilnya 14/18 alias 7/9. Nomor 5, jika titik P min 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah, lalu dicerminkan terhadap garis ini, maka bayangannya jadi ini, ditanya adalah A dikurang B. Oke, titik min 1,3 digeser A satuan ke kanan, B satuan ke bawah, sehingga bayangannya kan menjadi ini ya, ini tinggal ditambah aja, ini tambah ini, min 1 tambah A, 3 tambah min B karena dia ke bawah ya, plus A karena ke kanan, nah min B karena B nya ke bawah. Oke, atau bisa juga ditulis seperti ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini ya, sehingga P aksen adalah ini. Oke, lalu dicerminkan ke garis ini. Oke, dicerminkan ke garis ini. Nah, hasilnya ini. Oke, sebelum ke sini perhatikan ini dulu ya. Misalkan ini titik ini cerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Hasilnya ini. 2 itu rumus kali 5 ini dikurangi X, X-nya ini. Y-nya tetap karena cerminnya X. Kalau ini dicerminkan ke Y, maka Y yang berubah, X-nya tetap berubah dengan rumus apa? 2 ini rumus, 7 ini dari sini dikurangi Y, Y-nya dari sini, X-nya tetap. Oke, konsep ini kita aplikasikan ke sini ya. Kan ini cerminnya, berarti 2 kali ini kan 5 berarti diganti 2 ya. 2 kali 2 dikurangi X-nya ini A-1. Oke, Y-nya yang belakang ini tetap 3 min B. Oke, berarti 4 ditambah 1 jadi 5 min A. Ini bayangannya. Padahal bayangan akhirnya kan ini kan. Ya berarti ini sama dengan ini tadi. Oke, 3 sama dengan ini. 3 sama dengan ini. Tentu A-nya sama dengan 5 kurang 3 yaitu 2. Lalu min 6 sama dengan ini. Berarti B-nya sama dengan 3 tambah 6 yaitu 9. Berarti A dikurang B sama dengan ini min 7. Nomor 6. Sebuah dadu seimbang bersisi 6 dengan angka ini dilempar. Kemudian yang pertama, aturannya jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, maka semua angka ganjil pada dadu dikalikan dengan 2. Yang ganjil saja yang kali 2. Jika muncul genap, semua angka genap pada dadu dibagi 2, yang genap saja yang dibagi 2. Oke, jika dadu dilempar 2 kali, probabilitas bahwa angka 4 akan muncul pada pelemparan kedua adalah titik-titik ini yang ditanya. Oke, akan ada 2 peristiwa A dan peristiwa B. A, bila muncul ganjil pertama kali, pelemparan pertama ganjil. Yang B, muncul angka genap pada pelemparan pertama. Tentunya pelemparan keduanya nanti muncul angka 4 ya, baik yang A maupun yang B. Oke, yang A, maka muncul angka ganjil peluangnya adalah 2/6. Dari mana 2/6? Yang ganjil kan angka 1 dan angka 3, berarti ada 2 kan? Semuanya ini ada 6, berarti 2/6 atau 1/3. Lalu mundur 1 ini karena munculnya angka ganjil, maka semua angka ganjil dikali 2. Berarti ini dikali 2 jadi 2. Ini dikali 2 jadi 6. Berarti ini mata dadunya jadi ini. Sehingga peluang munculnya angka 4 ya ini 1/6. Sehingga peluang pada peristiwa A ini adalah 1/3 kali 1/6, hasilnya ini 1/18. Oke, kemudian peristiwa yang B adalah yang muncul angka genap. Yang genap ada berapa ya? 2, 4,
6, 8. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, 4/6. Yang genap adalah 4/6 atau 2/3. Menurut 2, jika muncul angka genap, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Yang genap ini dibagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 3, bagi 2 jadi 4. Sehingga mata dadunya jadi seperti ini. Sehingga peluang muncul angka 4 berapa? Ya ini, 1/6. Oke, berarti peristiwa B adalah peluangnya 2/3 kali 1/6 adalah 1/9. Sehingga total kejadian A dan B ya tinggal ditambah saja ya. Ini tambah ini, disamakan penyebutnya. Oh, ini udah 18, berarti ini tambah ini aja. Sehingga 3/18 atau 1/6. Nomor 7, jika ini pertidaksamaan ini X antara ini sama sini adalah solusi dari ini. Oke, maka nilai dari ini adalah titik-titik. Oke, kita lihat dulu yang penyebut atau yang bawah. Ini A-nya lebih besar, A-nya sama dengan 2 lebih besar dari 0, berarti grafik persamaan kuadrat ini terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian D-nya kan B kuadrat min 4AC, ini B kuadrat ya, min 4AC. B kuadrat berarti A-nya 2, B-nya 1, C-nya 7. Oke. Ini berarti 1 kuadrat, maaf bukan 12, 1 kuadrat min 4 kali A kali C sama dengan ini ya. 1 dikurang 56 adalah min 55, itu lebih kecil dari 0, artinya dia negatif. Maka karena D-nya negatif, tidak memotong sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya, grafiknya ini. Nah, ini tidak memotong sumbu X dan terbuka ke atas. Ini artinya nilainya selalu positif ya dong, karena nggak pernah di bawah sumbu X kan, semuanya di atas sumbu X, selalu positif, artinya lebih besar dari 0. Sehingga ini yang bawah ini dianggap bilangan yang selalu lebih besar dari 0. Oke. Atau disebut definite positif. Sehingga pertidaksamaan ini maka yang bawah ini kan tadi selalu positif, saya tulis saja di sini plus gitu ya. Maka yang atas ini harus min agar hasilnya lebih kecil dari 0. Kan min dibagi plus hasilnya min kan? Nah, lebih kecil dari 0 itu min. Berarti yang atas ini harus lebih kecil dari 0. Padahal solusinya kan ini. Oke. Anggap X1 adalah min ini, X2-nya adalah ini. Oke. Adalah solusi dari persamaan kuadrat yang ini tentunya ya. Oke, karena yang bawah tadi kan tidak ada solusi, maksudnya tidak memotong sumbu X. Ya, berarti nggak ada akarnya. Yang bawah, yang atas ini ada akarnya, yaitu ya ini tadi, ini dan ini X1, ini X2. Oke, sehingga berlaku tentu X1 tambah X2 adalah min B per A, A-nya 1, B-nya ini, C-nya 6. Nah, ini A-nya 1, sehingga nah ini jadi ini sama dengan X1 tambah X2, yaitu sama dengan min B ya. Oke, kemudian X1 kali X2 adalah C per A, C-nya 6, A-nya 1. Berarti C per A adalah 6 ya. Kemudian X1 kali X2, ini X1, ini X2, tinggal ini dikalikan aja kan, hasilnya ini ya. Oke, berarti sama dengan ini kan. Nah, 3B pindah ruas, min 9 ini dikurangi 6, hasilnya min 15. Dibagi 3 berarti B sama dengan min 5. Oke, B sama dengan min 5, jadi yang ditanya 2B plus 10 ya ini 2B, 2 kali min 5 tambah 10 hasilnya adalah 0. Kalau yang dari persamaan ini tidak ada solusi ya, karena nanti kan min B dengan min B ini habis, min 3 dengan 3 ini kan jadi 0, 0 sama dengan 0, nggak ada solusi di sini ya, maka yang dipakai solusi adalah X1 kali X2. Nomor 8 ini sama dengan ini, nilai dari G-2. G ini artinya ini dibagi Gx atau dibagi X-2 hasilnya Gx, ini hasilnya, ini sisanya ya. Oke, anggap ini adalah Fx. Nah, ini anggap Fx sama dengan ini.
Saya substitusi X-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena nanti biar ini jadi 0. 2 kurang 2 kan 0. Gitu ya. Oke, maka ini 2, 2, 2, 2, 2. Gitu ya. Ketemunya ini, kemudian ini 0 plus 3B. Sehingga nanti 0 plus 3B kan 3B ya. Oke, ini ketemunya adalah ini. Oke, 3B-nya kan nanti pindah ruas ya. 8B dikurang 3B, dan ini pindah ke sana, hasilnya ini oke, 5B sama dengan 10, sehingga B nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. B nya 2 kita sulihkan ke sini, 4 kali 2 8 ya, 4 kali 2 8. Oke, hasilnya ini sama dengan ini ya. Oke, sehingga persamaannya udah ketemu ini. Kemudian saya sulihkan X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ke sini. Nah, min 2, min 2, min 2, ini juga min 2. Min 2 kurang min 2 jadi min 4 ya nanti ya. Oke, sehingga hasilnya min 4 kali G min 2 ditambah 6 ya, ditambah 6 karena B nya tadi kan udah ketemu 2 kan. Udah ketemu 2, 3 kali 2 adalah 6. Sehingga ketemulah ini ya. Oke, ketemulah ini sehingga G min 2 sama dengan ini dibagi min 4 yaitu 12. Kenapa kok X nya diganti min 2 ya? Karena yang ditanya G min 2 kan? Begitu. Jadi yang di sini X nya kenapa diganti 2? Agar ini 2 kurang 2 hasilnya 0. Sedangkan di sini X sama dengan min 2 karena yang ditanya X nya adalah min 2. Nomor 9, diketahui barisan aritmetika ini dengan deret tak hingganya memiliki jumlah sama dengan 6. Oke, barisan aritmetika ini berarti A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya, ini jumlahnya nanti sama dengan 6, jumlah tak hingganya. Oke. Nah, syaratnya ini agar dia mempunyai jumlah tak hingga adalah ini, R-nya antara min 1 sampai 1. Sehingga jumlah tak hingganya itu punya rumus ini, rumusnya A per 1 min R sama dengan 6 dari sini tadi ya. Oke, sehingga ini dikali silang ke sana, ketemulah ini. Oke, ini A sama dengan ini. Kemudian barisan geometri ini mempunyai deret tak hingga sama dengan 18. Berarti kan AN tadi kan ini. Kemudian ini AN kuadrat ya, berarti ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, begitu kan? Nah, oke. Atau sama dengan ini ya. Oke. Sehingga rumusnya tentu sama. S tak hingganya adalah A per 1 min R. Namun A di sini, A-nya kan ini jadi A kuadrat kan? Kemudian R-nya adalah R kuadrat. R-nya dari mana? R-nya kan U2 dibagi U1, U2 dibagi U1, ini U2, ini U1 kan, hasilnya adalah R kuadrat. Ini sama dengan 18 dari soal ya. Oke, sehingga diketahui ini. Oke, sehingga ini dong A kuadrat sama dengan 18 ini. Oke, padahal A tadi kan ini, ya tinggal ini kita sama dengankan aja ya. Ini A kuadrat berarti ini kuadrat kan, sama dengan ini. Oke, ini setelah dijabarkan ketemu ini, oke, kemudian dikelompokkan, pindah ruas jadi ketemu ini, kemudian nah hasilnya ini. Oke, saya bagi 18, ini yang bagi semua 18, hasilnya ini, kemudian difaktorkan jadi seperti ini. Nah, ini caranya 3 kali 1, 3, faktor dari 3 yang jumlahnya min 4 adalah min 1 dan min 3 ya, karena min 1 kali min 3 adalah 3, min 1 tambah min 3 adalah min 4, kemudian dibagi 3 karena depannya 3. Ini bagi 3 jadi R, ini bagi 3 jadi 1. Selain dengan cara ini, kalian bisa juga dari sini ke sini langsung bagi yang sudah lancar ini ya. Oke. Dari sini ketemunya berarti 1/3, dari sini ketemunya R. Oke, tentu tadi kan syaratnya R-nya antara min 1 sampai 1 kan. Nah, berarti yang 1 ini tidak memenuhi ya. Sehingga yang memenuhi adalah R-nya adalah sama dengan 1/3. Ini tadi syaratnya ya. R-nya 1/3, sehingga suku pertama dari barisan AN adalah ini ya. Tadi kan A-nya ini kan, R-nya 1/3, tinggal ini diganti 1/3 aja ya. Oke, R-nya ganti 1/3 ini.
ini. Oke, sehingga A-nya ketemunya sama dengan 4. Ini ya tadi cara memfaktorkan ini ya. Oke, 3 kali 1 hasilnya 3 difaktorkan jadi ini 1 kali 3 min 1 kali min 3, terus ditambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini dipilih min 4 karena ininya kan min 4. Nah, dipilih ini. Kalau seandainya ini plus 4 ya berarti dipilihnya yang ini. Nomor 10, kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 2, titik P adalah tengah-tengah AB. Oke, mana AB? Ini adalah A, B, C, D. AB tengah-tengahnya ada P, kemudian Q tengah-tengah dari CG, ini kan CG, Q-nya di sini tengah-tengahnya, R tengah-tengah dari PD, R tengah-tengah, oh bukan tengah-tengah ya, maaf, R terletak pada PD sehingga QR tegak lurus PD. Ini kan PD nih ya, PD di sini ada R sehingga ini tegak lurus, ini dengan ini tegak lurus. Oke, berarti nggak di tengah-tengah ya. Yang penting ini tegak lurus dengan ini. Oke, yang ditanya adalah panjang ini QR-nya. Oke, kalau ini kita lihat dari atas jadi seperti ini. Ini ya. Oke, ini tegak lurus. Oke, sehingga kalau kita lihat lagi dari samping seperti ini, yang ditanya ini tentu kan nanti dicari ini kan, yang miring berarti nanti ini kuadrat tambah ini kuadrat, begitu sama dengan ini kuadrat. Jadi kita lihat dari atas ini ya, dari atas ABCD. Oke, ini nah ini ya CR, kemudian ini PD ya. Oke, nah kita lihat ini misalkan saya beli sudut alfa, ini 90, ini beta. Oke, maka ini 90, ini alfa, ini beta. Oh, dari sini ya, berarti kalau ini saya beri nama alfa, ini beta, ini 90. Ingat satu segitiga jumlahnya kan 180, alfa tambah beta tambah 90 sama dengan 180, berarti alfa tambah beta adalah 180. Alfa tambah beta adalah 90 karena sudah ini kan 180 kurang 90. Oke, beta berarti 90 dikurang alfa, berarti ini kan 90 dikurang alfa kan, karena kan 180 kurang 90 dikurang alfa, hasilnya ini kan. Oke, yang ini beta juga berlaku, ini apa ini kan segini 90 kan, berarti beta ini 90 dikurang alfa. Oke, tentu kalau ini beta ya pasti di sini alfa ya, biar dia jumlahnya 90 karena alfa tambah beta 90, alfa tambah beta 90. Berarti tampak tiga sudutnya sama, alfa, alfa, beta, beta 90, 90. Berarti dua segitiga ini adalah sebangun. Oke, perhatikan sudutnya DRC, D, kemudian R, kemudian C, beta 90 alfa. Berarti dari sini beta 90 alfa ya, berarti dari sini urutan sudutnya P, A, D. Nah, perhatikan urutan sudutnya ya. Ini kan D beta 90 alfa, berarti ini kan beta 90 alfa. Oke, ini sebangun. Karena sebangun ya berarti perbandingannya ini ya, RC dengan AD, kemudian DC dengan PD ya. Ini perbandingannya ini, padahal AD-nya berapa? AD-nya kan 2. Oke, DC-nya 2 juga kan. Oke, kemudian PD, mana PD? Ini PD kan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar kan, berarti akar 5, PD akar 5, tinggal kali silang ke sana 4 ya. Berarti RC atau CR adalah 4 per akar 5. Maka ini GR yang ditanyakan, ini GR ya, berarti ini kuadrat, ini kan berarti 1 ya, tambah ini kuadrat, ini tadi sudah ketemu kan, ini 4 per akar 5 ya, ini kuadrat tambah 1 kuadrat, ini berarti 16 per 5, ini 1
1 itu berarti 5/5 ya, biar penjemputnya sama dengan ini, sehingga ini tambah ini. Oke, hasilnya ini ya. Padahal ini kan sama dengan akar A ya, berarti A itu sama dengan ini ya, 21/5. Nomor 11, diketahui sistem persamaan ini dan ini, maka yang ditanya ini sama dengan ini, A-nya berapa ya? Oke, perhatikan ini dulu ya. 2/3 sama dengan 8, kalau diubah jadi logaritma adalah basis 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini. Padahal kita tahu ini ya. Nah, ini kan. Berarti ini kalau dibikin logaritma bagaimana? Basis 4 log 5 sama dengan ini. Oke, ini ya. Selanjutnya dari ini dan ini ya, dari ini dan ini kita akan peroleh ini ya. Akan kita peroleh yang ini. 5-nya kan ini, nah diganti aja ini. Oke, berarti diganti 4 ini, 4 ini, kemudian pangkatkan lagi Y. Nah nih, oke, ini berarti kan nanti X per Y kali Y nya kan coret kan, berarti tinggal X kan, 4 X sama dengan 6. Nah ini kan udah sama nih, 4 X tambah 4 X, atau ini kan A tambah A kan menjadi 2A gitu ya, berarti 2 kali 4 X sama dengan 6, lalu dibagi 2 dibagi 2 jadi 3 kan, berarti 4 X sama dengan 3. Kalau dibikin log, nah ini basis 4 log 3 sama dengan X gitu. Nah kalau dibalik, basis 3 log 4 ya dibalik, ini kan X per 1 dibalik jadi 1/X. Nah seperti ini. Lalu dari sini dan ini kan asalnya dari sini tadi. Oke, 4 X sama dengan 3. Kemudian ini dari soalnya, maka akan kita peroleh ini. Oke, 4 X sama dengan ini. 4 X per Y itu kan sama dengan 4 X dipangkatkan lagi 1/Y ya. Nah ini sama dengan 5. Padahal 4 X nya kan 3, berarti ini bisa diganti 3 kan, 3 pangkat 1/Y sama dengan 5. Kalau dibikin logaritma, basis 3 log 5 sama dengan 1/Y. Kalau dibalik berarti Y per 1, ini juga dibalik 5, ini 3, gitu aja ya, 5 3 nya dibalik posisinya, berarti Y sama dengan ini. Padahal yang ditanya tadi kan 1/X 1/Y ya, 1/X 1/Y 1/X, mana 1/X ini kan, nah basis 3 log 4. Oke, mana 1/Y? 1/Y kan ini, nah ini basis 3 log 5. Nah kalau basisnya sudah sama-sama ini, yaitu sama-sama 3 ya, berarti tambah menjadi kali, ini jadi 4 kali 5. Nah ini sifat logaritma, 4 kali 5 yaitu 20. Padahal kan sama dengan ini kan, basis 3 log A, basis 3 log A ya, berarti 3, ini 3 sudah sama, berarti A sama dengan 20. Nomor 12, sebuah lingkaran memiliki pusat A, B. A, B nya lebih besar dari 0 ya, menyinggung garis ini. Jika lingkaran tersebut jari-jarinya 12, ditanya ini ya. Oke, jarak antara ini dan pusat, ini kan garis singgung ke pusatnya tentunya sama dengan jari-jarinya dong, yaitu 12. Nah jarak antara garis dan titik itu rumusnya ini ya. Oke, tapi syaratnya ini 0 ya, berarti 12 nya itu pindah ruas ke sini jadi min 12, biar yang ruas kanannya adalah 0, ini harus 0 ya. Kalau masih begini ya nggak boleh ya, pindah ruas saja ke sini sehingga ini 0. Nah jarak antara garis dan titik rumusnya adalah 3x, x nya diganti A, karena kan ke titik A, B ini x, ini Y kan, 4y, y nya diganti B. Oke, nah ini min 12 per bawahnya adalah dari sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, koefisien x dan y nya. Nah ini 9 tambah 16 25 akarnya 5. Oke, sama dengan 12
12. Oke, 5 kali 12 kan 60 ya. Oke, sehingga harga mutlak ini sama dengan 60. Padahal A dan B nya kan lebih besar dari 3. Tentu kalau kita 3 aja, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Ini tentunya positif ya, lebih besar dari 0. Ya, berarti sama dengan ini. Harga mutlak ini sama dengan ini. Perhatikan, harga mutlak itu ini rumusnya. Harga mutlak X itu nilainya X jika X-nya tidak negatif, nilainya min X kalau X-nya negatif. Nah, atau harga mutlak dari ini nilainya adalah sama ini jika dia ini positif atau tidak negatif. Ini sama dengan min dari ini kalau dianya negatif. Padahal kan ini tadi positif kan, tentu sama dengan yang ini. Oke, berarti ini sama dengan 60, 12-nya pindah ruas jadi 72. Oke, 3A tambah 4B 72. Ini yang ditanya ya. Oke, ini jawabnya. Nomor 13, limit dari ini adalah titik-titik ya. Oke, sebelumnya ke sini dulu ya. Limit X mendekati 0 dari ini berarti X-nya ini 0 ya. 0, 0 pangkat negatif berarti pindah posisi ke bawah. Ini pangkat 0 adalah 0, 1 per 0. Ini bukan 0 beneran tapi kan mendekati 0, berarti bilangan yang kecil sekali. Yang mendekati 0 tentu hasilnya besar sekali adalah tak hingga. Oke, limit X mendekati 0 dari ini adalah tak hingga ya, dari ini adalah tak hingga. Oke, lanjut ke sini. Ini saya pisah aja, ini per ini tambah ini per ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini kan akar pangkat 3, ini saya bikin juga akar pangkat 3 biar nanti sama dijadiin satu akarnya. Tentu ini harus pangkat 3 kan, jadi ini menjadi ini kan. Nah, karena ini kan 3 per 3 itu sah, 1 pangkat 1. Oke, yang ini sudah sama ya, pangkatnya sudah sama, akar pangkatnya. Oke, kalau udah sama begini dijadiin satu aja seperti ini. Nah, ini per ini karena ini udah sama-sama akar pangkat 3. Ini pun begitu, nanti jadiin satu aja jadi seperti ini. Oke, kemudian ini ini kan berarti ini kali ini pangkat 2 kan, karena pangkat 3 itu pangkat 1 tambah pangkat 2 kan. Oke, yang ini berarti 1 min X kali 1 plus X difaktorkan jadi ini. Yang ini jelas, yang bawah ini difaktorkan jadi ini. Oke, tentu ini nanti coretkan Z gitu kan. Oke, nah ini saya keluarkan dulu min-nya, berarti min ini jadi plus, ini jadi min, biar nanti ini bisa dicoret. Oke, nah gitu, ini dicoret, dicoret kan. Nah, tinggal ini kan. Oke, tinggal ini. Oke, nah setelah itu X nya 1, ya udah ini 1 kurang 1 kan jadi 0. Oke, yang depan 0, 0 ini jadi 0 kan. Oke, setelah itu ya ini 1 tambah 1 jadi 2. Nah, tinggal ini ya, akar pangkat 3 dari 1 per 2. Nah ini. Oke, atau ini akar pangkat 3 dari satunya kan 1, ininya berarti begini ya, bisa begini bisa begini, tinggal jawabannya yang mana soalnya. Nomor 14, diketahui Y sama dengan ini adalah garis singgung dari ini ya, di X sama dengan 4. Persamaan garis singgung dari ini di X sama dengan 2 adalah titik-titik. Oke, kurva Y sama dengan ini Fx, ini gradien garis singgungnya di titik X sama dengan 4 adalah ini ya. Oke, itu F aksen 4 itu adalah gradien garis singgung dari persamaan garis singgungnya. Padahal persamaan garis singgungnya kan ini. Nah, berarti F aksen 4 sama dengan 3 dong, karena gradiennya kan 3. Oke, ordinatnya, ordinat itu Y di titik singgungnya yaitu ya Y sama dengan ini dong. X nya kan, X nya berapa? X nya kan 4 kan ya, berarti 3 kali 4 dikurang 5, hasilnya 7. Y nya sama dengan 7, X nya sama dengan 4, berarti titik singgungnya adalah 4,7. Atau ini berarti F4 sama dengan 7. Oke, sekarang kurva yang ini. Kurva yang ini, maka gradien garis singgungnya di titik X sama dengan 2 adalah ya Y aksen 2 ya. Y aksen 2. Oke, kita tahu Y sama dengan ini F X kuadrat, kita anggap ini F bundaran G ya. Nah, ini rumus ini kita anggap F bundaran G, yang mana G nya kan sama dengan X kuadrat.
X kuadrat, sehingga F bundaran G atau FG, maka Y aksennya jadi ini, ya, Y sama dengan FG, maka Y aksennya adalah F aksen G kali G aksen. Lihat di contoh nomor 4 sudah dibahas ya, dengan lengkap ini masalah ini. Oke, berarti Y aksen 2 ya, berarti tinggal diganti 2 gitu aja kan ini. Oke, berarti dicari G2 dan G aksen 2. G2, G-nya kan ini, berarti G2 ya, berarti ini 2 aja, 2 pangkat 2 yaitu 4. G aksennya kan berarti kalau Gx-nya ini, G aksennya kan 2x kan. Nah, ini 2 kali X, 2x. Sehingga G aksen 2 ya tinggal ini 2, ini 2. 2 kali 2 adalah 4. Oke, berarti ini 4. Yang ini pun 4. Oke, berarti ini diganti 4 ya. F aksen 4. Oke. F aksen 4 mana? Kita cari dulu ini kan. F aksen 4 sama dengan 3 ini. Oke, berarti sama dengan 3 dong. F aksen 4 dari sini tadi. Nih. Berarti 3 kali 4 yaitu 12. Jadi F aksen 4 sama dengan 3 dari atas ini ya. Nah, ini dari atas ini. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti M-nya adalah sama dengan 12 atau gradiennya 12. Lalu ordinatnya, tadi kan X-nya 2 kan, berarti Y-nya berapa? Ya berarti Y2 dong. Y2 karena Y-nya kan ini, berarti Y-nya 2, berarti ini diganti G2. F G2. G2 dicari dulu, G2 dari mana ya? Ini G2, 2 kuadrat kan, jadi 4. Berarti ini diganti 4. F4. F4 sama dengan 7. Dari mana F4 sama dengan 7? Dari sini, dari atas sini kan, F4 sama dengan 7. Oke, sudah lengkap. Titik singgungnya udah ketemu yaitu 2,7. Kemudian gradiennya adalah 12. Persamaan garisnya adalah ya ini Y min 7. Ini kan X, ini Y, Y-nya 7. Y min Y berarti 7 kurang 7. M-nya 12. Ini 12. X min 2. 2-nya dari sini ya. Oke, tinggal dikalikan aja ini ke sini, hasilnya ini 7-nya pindah ruas jadi plus 7, maka hasilnya ini, atau sama juga ini ya, pindah ruas saja jadi 1 sini. Oke, boleh ini, tergantung opsinya. Nomor 15, jika X adalah ini merupakan solusi dari ini dan ini, maka yang ditanya ini ya. Oke, ini cos 2x tambah cos 2y sama dengan 25 itu sama dengan ini ya, 2 cos ini tambah ini per 2, ini kurang ini per 2. Ini udah rumus ya, sehingga dibagi 2 bagi 2 sini, bagi 2 hasilnya ini. Namun kali ini kita tidak pakai rumus ini ya, kita pakai adalah ini, cos 2x adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini pun juga begitu, 1 min sin kuadrat Y, karena ininya Y kan, sama dengan 2/5. Oke, 1 tambah 1, 2 pindah ruas ya nanti. Jadi ini 2 itu kan min 10/2. Oke, hasilnya ini, lalu dibagi min 2, dibagi min 2, hasilnya ini. Sehingga kita punya persamaan ini ya. Ini bukan sama dengan 1 ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, sin kuadrat tambah sin kuadrat juga bukan 1, karena ini sudutnya juga berbeda. Oke. Padahal diketahui sin Y sama dengan 2 sin X dari mana? Dari soal ini kan? Oke, dari soal ini diketahui ini. Oke, tentu sin Y-nya ini diganti ini. Oke, diganti ini. Berarti ini kuadrat jadi 4, ini jadi sin kuadrat X. Oke, ini sama sin kuadrat X, berarti 1 tambah 4 jadi 5. Oke, dibagi 5 berarti sin kuadrat X sama dengan ini. Oke, sehingga sinnya kan akar dari ini ya, plus minus akar dari ini. Oke, nah sehingga plus akar 4, 2 akar 2, 5. Nah ini plus minus ya, karena kuadrat ada 2, ada plus, ada min. Namun di soal kan diketahui nih, kuadran 1 sampai kuadran kedua, kuadran 1 sampai ke kuadran kedua itu sinnya positif, nggak ada yang negatif ya, karena sin itu kan sumbu Y, kuadran 1 dan kuadran 2 sumbu Y nya kan positif. Nah, ini berarti yang dipakai yang plus, sehingga
Padahal sin Y tadi sama dengan ini kan ya, berarti tinggal 2 kali ini kan sin X-nya ini sama dengan 4 per 5 adalah sin Y. Oke, yang ditanya adalah 3 sin X. 3 sin X, sin X-nya ini, min 2 sin Y-nya ini, tinggal dikalikan saja, dikurangi hasilnya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.